ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Bab 65. Wa qala mu'alif rahimahullah, tidak dibenarkan meminta Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Diriwayatkan dari Zubair bin Mut'im bahwa ada seorang badui datang kepada Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang kehabisan tenaga, anak istri kelaparan dan harta benda musnah, maka mintalah siraman hujan untuk kami kepada Tuhanmu. Sungguh kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah." Ketika itu bersabdalah Nabi Muhammad SAW, "Subhanallah, Subhanallah, fama zala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabi. Summa qala, wahak, atadri Allah, inna sa'nallahi a'dau min dzalik, inna la yustasfa'u billahi ala ahadin." Subhanallah, Subhanallah. Beliau pun tetap bertasbih sampai tampak pada raut muka para sahabat perasaan takut karena kemarahan beliau. Kemudian beliau bersabda, "Celakalah dirimu. Tahukah kamu siapakah Allah itu? Sesungguhnya kedudukan Allah jauh lebih agung daripada yang demikian itu. Sesungguhnya tidak dibenarkan Allah dimintai sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya," dan seterusnya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini adalah membuat perantara. Nah, ketika yang dijadikan perantara itu adalah Nabi, ya, semasa Nabi hidup itu boleh. Ya, tapi Nabi tadi itu mengingkari dengan subhanallah itu adalah bahwa keagungan Allah itu lebih tinggi. Ya, ucapan tadi itu seakan-akan memposisikan Nabi hampir sama dengan Allah. Padahal Nabi adalah ya memang perantara dan menggunakan sosok Nabi sebagai perantara itu hanya saat hidupnya Nabi. Kalau sudah wafat seperti sekarang kita minta kepada Allah dengan perantara kehormatannya di kedudukan Nabi itu nggak boleh. Ya. Kita minta bijahir Rasulillah dengan pangkatnya Rasulillah itu nggak boleh. Makanya itu yang membuat orang-orang yang biasanya kultus individu kepada ahlul bait, ya kan? Ya, itu menyatakan bahwa itu adalah wasilah yang paling mendekatkan kepada Allah. Itu nggak boleh. Ya, ahlul bait memang dalilnya harus dihormati, harus dita'zimi, tapi tidak sampai membuat mereka itu kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan manusia. Seperti Nabi di sini mengingkari ketika Arab tadi itu terlalu berlebihan, ya, sehingga Nabi tidak melarang. Ya. Memang Nabi tidak melarang, tapi ya, Nabi mengingkari berlebihannya itu saja. Nah, sehingga itu bagian dari amalan yang mengurangi ketauhidan karena mengurangi keagungannya Allah. Baik. Bab ke-66. Wa qala musannif rahimahullah, upaya Nabi SAW dalam menjaga batas-batas tauhid dan menutup segala jalan menuju syirik. Abdullah bin As-Syikhir menuturkan, tatkala aku ikut berpergi bersama suatu delegasi Bani Amir menemui Rasulullah SAW, kami berkata, "Anta sayyiduna." Faqala, "As-sayyidullah tabaraka wa ta'ala." Qulna, "Wa afdalana fadlan wa a'damana taulan." Faqala, "Qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wa la yastajriyannakum syaitan." Engkau adalah sayyid Tuhan kami. Maka beliau bersabda, sayyid yang sebenarnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kami berkata, dan engkau adalah yang paling mulia dan paling agung kebaikannya di antara kami. Beliau pun bersabda, ucapkanlah semua atau sebagian kata-kata yang wajar, biasa bagi kalian, dan janganlah terseret oleh setan. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad jayyid. Nah, pujian yang berlebihan itu termasuk ya bagian dari menyeretnya setan kepada manusia untuk berbuat syirik. Karena nanti akan muncul kultus individu, muncul tadi itu mendahului ya kehendak Allah. Dengan apa? Bahwa engkaulah yang paling berjasa menyelamatkan kami dari kesesatan, umpama. Kitalah yang pasti surganya, kan jadi begitu jadinya. Maka hal-hal yang itu memuji itu
Jangan sampai itra. Nama itra itu terlalu berlebihan. Baik. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, ia menuturkan bahwa ada orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, ya khairana wa bna khairina wa sayyidana wa bna sayyidina." Faqal, "Ya ayuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Ana Muhammadun Abdullah wa rasuluh. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla." Wahai Rasulullah, wahai orang yang paling baik di antara kita dan putra orang yang paling baik di antara kita, wahai Tuhan kita dan putra Tuhan kita. Maka ketika itu bersabdalah beliau, "Wahai sekalian manusia, ucapkanlah kata-kata yang wajar saja bagi kamu sekalian dan janganlah sekali-kali kamu sekalian terbujuk oleh setan. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Aku tidak senang kamu sekalian mengangkatku melebihi kedudukanku yang telah diberikan kepadaku oleh Allah Azza wa Jal." Hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad jayyid. Nah, jadi inilah yang umumnya terjadi pada orang yang hulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kemarin kita ceritakan tentang ucapan Imam Al-Busiri bahwa kami tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kami selainmu. Nah, ini berarti kan seakan meniadakan Allah, ya, bahwa semua yang ada, semua yang terjadi ini karena nurmu, ya, karena cahayamu. Kan ada yang menerangkan sebagian tasawuf seperti itu. Itu bentuk dari tadi itu menyeret, ya, seretan setan menuju kesyirikan. Maka kita harus hati-hati. Nabi, seorang rasul mempunyai keistimewaan, tapi tidak melebihi batas sebagai hamba. Ya, makanya tadi itu meminta, ya, dengan wasilah pangkatnya Nabi itu khusus pada saat Nabi masih hidup. Baik, terakhir detik-detik bab terakhir. Nah, Bab 67. Wa qala mu'alif rahimahullah, keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. nah, dalam bab yang terakhir ini penulis menyebutkan tentang keagungan Allah, ya. Keagungan Allah dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis yang menunjukkan betapa ketauhidan, ya, betapa keagungan Allah itu maha segalanya. Ya, semua yang dibahas dari mulai bab pertama sampai bab 66 itu adalah bentuk realisasi mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, kemudian jangan sampai mengerjakan hal yang menghilangkan tauhid, ya, mengerjakan hal yang mengurangi tauhid, menguranginya saja jangan, apalagi sampai menghilangkan. Maka diakhiri dengan betapa keagungan Allah itu harus selalu dijaga, dan itu bentuk realisasi ketauhidan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Surat Az-Zumar ayat 67. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menuturkan, salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alus samawati ala isba' wal ardin ala isba' was sajar ala isba' wal ma ala isba' was saru ala isba' was sairu khalqi ala isba' fayaqul ana al malik." Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu tasdiqan liqaulil habri. Summa qara'a wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami menjumpai dalam kitab suci kami bahwa Allah meletakkan langit di atas satu jari, bumi di atas satu jari, pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Maka Allah berfirman, akulah penguasa. Tatkala mendengarnya,
tertawalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tampak gigi-gigi beliau karena membenarkan ucapan pendeta Yahudi itu. Kemudian beliau membacakan firman Allah, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan seterusnya. Nah, jadi hidayah itu kadang hanya sebatas mengetahui, seperti yang didapatkan oleh orang Yahudi ini. Dia tahu kekuasaan Allah, ya, keagungannya Allah, tapi itu tidak membuat dia iman, tidak membuat dia itu mengagungkan dengan sebenar-benarnya. Jadi sebatas hanya tahu, itu namanya hidayah itu tilalah saja, ya, hidayah itu tilalah wal irsyad, hanya mengetahui, hanya paham saja, tapi tidak mempunyai hidayah itu taufik, ya, tidak mempunyai hidayah keimanan, pertolongan yang membuat dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ibarat iman hanya iman rububiyahnya, tapi tidak mengimani uluhiyahnya. Nah, ini bentuk dari berarti tidak mengagungkan sebenarnya. Maka realisasi tauhid tidak hanya mengetahui keagungan Allah, tapi harus direalisasikan dengan selalu ibadah hanya kepada Allah. Baik. Disebutkan dalam riwayat lain oleh Muslim, wal jibalu was syajaru ala isba' summa yahuzzuhunna fayaqul anal malik anallah. Gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari, kemudian dia menggoncangkannya dan dia pun berfirman, akulah penguasa, akulah Allah. Dan disebutkan dalam riwayat lain oleh Al-Bukhari, yaj'alus samawati ala isba' wal ma'a was-saru ala isba' wasairu khalqi ala isba'. Dia meletakkan semua langit di atas satu jari, air serta tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatwiyallahu samawati yaumal qiyamah, summa yakhuduhunna biyadihil yumna, summa yaqul anal malik, aina jabbarun, aina mutakabbirun, summa yatwil ardin as-sab'a, summa yakhuduhunna bisimali, summa yaqul anal malik, aina jabbarun, aina mutakabbirun." Allah akan menggulung seluruh lapisan langit pada hari kiamat, lalu diambil dengan tangan kanannya dan berfirman, akulah penguasa. Mana orang-orang yang berlaku lalim, mana orang-orang yang berlaku sombong. Kemudian Allah menggulung ketujuh lapis bumi, lalu diambil dengan tangan kirinya dan berfirman, akulah penguasa. Mana orang-orang yang berlaku lalim, mana orang-orang yang berlaku sombong. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, mas samawatu sab'u wal ardun as-sab'u fi kaffir rahman illa ka khawdalin fi yadi ahadikum. Tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh di telapak tangan Ar-Rahman, melainkan bagaikan sebutir biji sawi yang berada di tangan seorang di antara kamu. Ibnu Jarir berkata, Yunus menuturkan padaku dari Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid, dari bapaknya Zaid bin Aslam, ia menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mas samawatu sab'u fil kursiyyi illa kadarohim sab'atin ulkiyat fi tursin." Tidaklah ketujuh langit itu berada di kursi, melainkan bagaikan tujuh keping dirham yang diletakkan di atas perisai. Ibnu Jarir berkata pula, Abu Dzar radhiyallahu an menuturkan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mal kursiyu fil arsy illa kahalqatin min hadidin ulqiyat baina dhuhri falatin minal ardh. Tidaklah kursi itu berada di ars, melainkan bagaikan sebuah gelang besi yang dicampakkan di tengah padang pasir. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia menuturkan, baina sama'i dunya wallati taliha khamsumi'ati amin wa baina kulli sama'in wa sama'in khamsumi'ati amin wa baina sama'i sabi'ah wal kursi khamsumi'ati amin wa baina al kursi wal ma' khamsumi'ati amin wal arsyu fawqal ma' wallah fawqal ars la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Antara langit dunia dengan langit berikutnya jaraknya 500 tahun, dan antara setiap langit jaraknya 500 tahun, antara langit yang ketujuh dengan kursi jaraknya 500 tahun, dan antara kursi dan air jaraknya 500 tahun. Sedang ars berada di atas air itu, dan Allah berada di atas ars tersebut. Tidak tersembunyi bagi Allah suatu apapun dari perbuatan kalian. Diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi dari Hamad bin Salama, dari Asim, dari Zir, dari Abdullah bin Mas'ud.
Dan diriwayatkan dengan lafaz seperti ini oleh Al-Mas'udi dari Asim dan Abu Wa'il dari Abdullah. Demikian dinyatakan Az-Zahabi. Lalu katanya asar tersebut diriwayatkan melalui beberapa jalan. Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tadruna kam bainas sama'i wal ardh?" Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qal bainahuma masiratu 500 sana. Wa min kulli sama'i ila sama'i masiratu 500 sana. Wa kisabu kulli sama'i masiratu 500 sana. Wa bainas sama'i sabi'a wal arsy bahrun baina asfalihi wa a'lahu kama bainas sama'i wal ardh. Allah Ta'ala fawqa dhalik wa laysa yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Tahukah kalian berapa jarak antara langit dengan bumi? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, antara langit dan bumi jaraknya perjalanan 500 tahun, dan antara satu langit ke langit lainnya jaraknya perjalanan 500 tahun. Sedang ketebalan masing-masing langit adalah perjalanan 500 tahun. Antara langit yang ketujuh dengan ars ada samudra, dan antara dasar samudra itu dengan permukaannya seperti jarak antara langit dengan bumi. Allah Ta'ala di atas itu semua dan tidak tersembunyi baginya sesuatu apapun dari perbuatan anak keturunan Adam. Hadis riwayat Abu Daud dan ahli hadis lainnya. Alhamdulillah. Jadi ayat-ayat ini tadi menunjukkan betapa keagungan Allah itu tanpa batas. Ya, keagungan Allah tanpa batas. Artinya hal itu yang menumbuhkan ketauhidan yang sebenar-benarnya. Ketika kita membaca ya posisi-posisi makhluknya Allah yang begitu luas, langit satu dengan satunya saja perjalanan 500 ribu tahun, ya 500 tahun. Maka di situ bagaimana ya keagungan Allah? Ya tidak akan ada batasnya. Ya, tidak akan ada batasnya. Maka itu semua harus menumbuhkan sifat namanya khasyah. Khasyah itu rasa takut dengan penuh pengagungan. Seperti ya dulu di Turki itu ada apa namanya rajanya Turki yang dulu menguasai Konstantinopel yang sebelum dikuasai oleh orang Romawi, yaitu siapa namanya itu Al-Fatih. Ya, dia membangun sebuah masjid dengan berpesan kepada insinyurnya, bangunlah masjid ketika orang masuk itu merasa kecil. Maka didesainlah oleh arsitek Turki yang saat itu namanya Isnan apa Sanan gitu, itu dibangun ya sebuah masjid yang tidak ada tiang di tengahnya. Maka bangunan-bangunan Turki kan kubahnya itu diameternya besar tapi nggak ada tiang. Nggak ada tiang. Begitu orang masuk itu di dalamnya merasa kecil karena tidak ada tiang, kemudian kubahnya itu besar dan tinggi. Nah itu akhirnya merasakan betapa kita itu kecil. Bagaimana kalau itu langit dan bumi? Seperti kita berdiri di dekat pinggir jurang tadi itu. Kita bandingkan diri kita dengan gunung itu. Gunung apa itu? Gunung Salak. Jangan Gunung Salak, gunung sebelahnya saja. Ya, posisi kita biar kalau dilempar ke sana terlalu kecil. Maka dengan kita selalu tadabbur ya ayat kauliyah maupun kauniyah akan muncul pengagungan yang besar kepada Allah. Kauliyah ya dalil-dalil tadi itu, sedangkan kauniyah adalah alam sekitar kita. Alam sekitar kita. Sehingga apa? Kita bisa selalu khasyah dan itulah hakikat tauhid. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Memahami hal ini. Alhamdulillah kita sudah mengkhatamkan kitab tauhid. Nah, sekarang akan kita baca sanad. Jadi kitab tauhid kita telah mengkaji untuk matannya dan sarah dari kitab tauhid ini, yaitu kitab Fathul Majid. Kita mendengar dari guru kita Syekh Yahya bin Utsman Al-Mutarris ya, selama 7 tahun ya. Dan insya Allah saat itu ya, setiap tahunnya khatam ya, setiap tahunnya khatam. Kita baca di sini, akan kita berikan 2 jalur dari guru kita. Yang pertama adalah Syekh Yahya bin Utsman Al-Mutarris, yang kedua adalah Syekh Muhammad Amin Al-Haruri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'dah.
sanadi ila Syekhil Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab li kitabihi Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Sanadku kepada Syekhul Islam yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, artinya nyambung sampai penulis dalam kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Ini adalah kitab yang memang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan judulnya memang ini, Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Ketauhidan yang memang haknya Allah yang wajib diberikan oleh hambanya. Ajazani bi Syekhi al-Alama al-Muhaddits Abu Zakaria Yahya bin Utsman bin Husain Adim Abadi al-Mudarris hafizahullah. Jadi di sini yang memberi ijazah telah memberi ijazah padaku, maksudnya membolehkan padaku dengan kitab ini untuk dibaca, dipahami, dipelajari dan diajarkan oleh seorang alama, ya, banyak mengetahui ilmu, muhaddis, ahli hadis, yaitu Abu Zakaria, julukan Syekh Yahya karena anak pertamanya adalah Zakaria, namanya Yahya bin Utsman ibn Husain al-Azimun Abadi al-Mudarris. Azim Abadi itu salah satu kota atau kawasan di India. Bapaknya Utsman bin Husain itu diundang oleh Raja Abdul Aziz untuk mengajar ilmu hadis di Masjidil Haram. Kemudian putranya Yahya, Syekh Yahya ini juga meneruskan apa yang menjadi tugas bapaknya. Dan beliau baru saja wafat bulan kemarin dan mengajar di Masjidil Haram itu kurang lebih 70 tahun, 70 atau 80 tahun. Ya, karena beliau wafat hampir umur 90-an dan ngajar di Masjidil Haram itu baru umur 20 udah ngajar. Dan itu tiap hari, nggak pernah libur kecuali sakit. Nggak pernah libur. Bagaimana kita mengajar ilmu? Nggak pernah libur. Sampai ya istilahnya dibawa ke Masjidil Haram itu pakai kursi roda. Pokoknya nggak sakit parah, mesti ngajar. Makanya kita Tauhid sampai 6 kali, 7 kali khatam. Padahal kitab Fathul Majid itu tebal. Dan itu dibaca seminggu 2 kali, jadwalnya 2 kali. Beliau dari An Abi Husain Ahmad ibn Yahya An-Najmi, An Abdul Rahman Al-Mulla, An Abdul Hayy Al-Kattani, An Ahmad ibn Ibrahim ibn Isa As-Sutairi As-Salafi, An Abdul Latif ibn Abdul Rahman, An Abdullah ibn Muhammad bin Abdul Wahhab, An Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, putra penulis, An walidihi, ya, putranya Abdullah itu dari bapaknya langsung, dari bapaknya walidihi, yaitu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullahu ta'ala. Jadi antara saya dan penulis itu ada Syekh Yahya, ya, 1, kemudian Abdul Husain 2, Abdul Rahman Al-Mula 3, Abdul Hayy 4, 5 Ahmad ibn Ibrahim, 6 Abdul Latif, 7 putranya penulis, ya, berarti kemudian penulis itu 7. Ya, antara saya dengan guru saya dan penulis, dari mulai saya sampai putra penulis yaitu Abdullah ibnu Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu ijazah pertama atau sanad pertama. Kemudian wa ajazani bihadzal kitab, juga saya mendapat ijazah riwayah dari Syekhi, yaitu guru kami Al-Alama Muhammad Al-Amin ibni Abdillah Al-Arami Al-Alawi Al-Harawi Asy-Syafi'i. Jadi kalau beliau madhabnya Syafi'i, kalau saya itu madhabnya Hambali. Dan kita tidak pernah mengaji atau langsung mendengar dari Syekh Muhammad Amin. Kita diberi ijazah lewat buku sabatnya. Beliau dari Anil Muhaddits Al-Musnid Muhammad Yasin Al-Fadani. Ini orang Padang ini yang sudah memang menetap di sana dan menjadi julukannya itu Musnidud Dunya. Karena semua ahli hadis nyari sanadnya ke dia. Sanadnya ke dia. Anil Muammar, ya, Anil Muammar As-Sayyid Ali bin Ali Al-Habsyi Al-Madani wa Syekh Abdul Sattar Ad-Dahlawi Al-Makki. Ya, kilahuma dua-duanya Syekh Al-Muammar As-Sayyid Ali dan Syekh Abdul Sattar itu kilahuma Anil Kiai Nawawi bin Umar Al-Bantani. Ini juga Indonesia ini karena di sana juga menjadi penulis hadis, terutama banyak menulis tentang fikih.
ya, tentang fikih. Jadi meskipun menurut riwayatnya yaitu akidahnya Asy'ari, tapi beliau juga mempunyai sanad dari kitab kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Anil Muammar Abdus Samad ibni Abdurrahman al-Falembani, ini Palembang. Wa Arsad ibni Abdus Samad al-Banjari, Banjar. Kilahuma keduanya Anis Sayyid Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi. Ini penulis kitab namanya Tajul Arus. Tajul Arus itu kitab lughah bahasa Arab yang terbesar. Ya, Tajul Arus itu kalau ingin mendalami bahasa harus punya buku ya rujukan lughah bahasa Arab, itu namanya Tajul Arus, kamus itu. Itu penulisnya adalah Az-Zabidi. An Muhammad bin Ismail Amir Al-San'ani, ini penulis Subulus Salam, ya, Sarah Bulughul Maram, itu Yaman. An Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi an abihi, ini juga dari putranya, ya, dari putranya. An abihi al-muallif, yaitu Syekhul Islam. Beliaulah penulisnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi, ya. An-Najdi dari kota Najd. Waqad ajaztu, dan saya telah memberi ijazah ya lil jami' ya lil mustami'in fi hadhihi daurah. Kami telah memberi wewenang, ya, silakan untuk difahami, dibaca kembali, diajarkan kepada pengikut peserta ya durus ya, ilmiah al-mukatsafah Kitabut Tauhid, ya. Asrama khataman Kitabut Tauhid. Nah, ini jadi sudah sah ya kan ya. Dan insya Allah nanti yang belum dapat kan silakan namanya yang belum ditulis nanti ditulis. Dan ini bukti bahwa ilmu yang menjadi ciri khasnya orang Islam itu memang bersanad, ya, itu bersanad. Adapun ya ini bukan jaminan kalau sudah punya ini berarti ngerti paham semuanya, belum. Nah, itu tergantung ngajinya bagaimana. Nah, tahu-tahu hilang tidur lah itu. Nah, ini ya sanadnya. Makanya jadi kalau sanad seperti ini untuk kitab-kitab karya tulis itu istilahnya untuk memang ya style, itu adalah tradisi. Tapi kalau hadis nggak bisa, hadis itu harus mendengar betul. Ya, ini. Seperti kita pernah mendengar 28 apa 30 hadis sulasiat Imam Bukhari. Dari Imam Bukhari ke Nabi itu cuma 3 rawi, itu ada 28 di Sahih Bukhari. Nah, itu ada syekh kita namanya Wahid Abdus Salam Bali. Nah, itu menyampaikan, membaca. Begitu selesai beliau pesan, siapa yang tadi ya 1 hadis 2 hadis mendengar, enggak akan saya beri sanad. Mendengar semua apa enggak tadi? Nah, ada yang beberapa enggak mendengar, ya harus mendengar dulu, ya, baru nanti diberi sanad. Kalau hadis itu enggak bisa, kalau hadis memang mendengar. Ya. Sebelum beliau datang di Mekah dulu mendapat ijazah itu lewat online. Ya, kita datang di gedung, diawali di Mekah sana, di dekat rumahnya Syekh Abdurrahman Sudais sana. Nah, itu di gedung, kemudian online. Nah, beliau membacakan saat ada di Mesir. Kemudian ada beberapa hadis yang saat itu sinyalnya jelek. Ya, maka beliau mengatakan saya ulang kembali karena tadinya sinyalnya jelek, jadi pembacaannya itu enggak lengkap. Nah, itu kan bentuk, kalau hadis nggak bisa, memang harus mendengar semuanya. Kalau ini umpama datang di hari pertama terus pulang nggak apa-apa. Ya, datangnya hari akhir juga nggak apa-apa. Datangnya sudah khataman ya nggak masalah. Gitu. Ya, nggak masalah karena ini bukan hadis, ya, ini kan karya tulis, gitu, karya tulis. Tapi kalau hadis harus mendengar, atau kalau enggak harus baca. Ya, harus baca. Itu untuk ilmu hadis beda, ya, ilmu hadis beda. Kalau istilahnya ijazah itu beda, itu bukan dari sisi as-sama. Kalau ijazah ya meskipun nggak mendengar apa-apa dikasih sanad ya boleh-boleh saja. Yang penting memang punya kemampuan. Ya, makanya sanad itu sebenarnya bukan tolok ukur itu orangnya hebat apa tidak. Ya tergantung pelajarannya, tergantung kemampuan orangnya. Meskipun sanadnya sak kontainer
Tapi kalau nggak bisa baca ya cuman koleksi saja. Apalagi cuman satu becak. Nah, oh hilang lagi mama. Ini kan bentuk dari ya apa namanya kapasitas ilmu, amanatul ilm, ya amanatul ilm. Maka ini bukan istilahnya meremehkan, bukan menjatuhkan, tapi ini juga sebuah identitas, ya identitas keilmuan yang menunjukkan amanatnya keilmuan. Jazakumullah khairan, itu insya Allah yang bisa saya sampaikan selama 3 hari, ya dari hari Sabtu, Sabtu siang, kemudian Minggu dan Senin siang ini. Ada kurangnya kami mohon maaf ya besar-besarnya, dan bagi Sohibul Bait jazakumullah khairan wa jazakumullah jannah. Ya, semoga Allah memudahkan semua urusan. Nah, kita diberi kesempatan untuk bertempat di tempat yang luar biasa ini, sehingga kita bisa menghatamkan ilmu yang juga luar biasa, karena kita membahas tentang pencipta kita, ya orang yang selalu kita ibadahi. Nah, semoga semuanya Allah memberi kemudahan, kesuksesan, keberkahan. Amin. Dan bagi peserta yang hadir sampai khataman, sampai detik-detik terakhir, ini jazakumullah khairan wa jazakumul jannah. Ya, semoga Allah memberi faedah hikmah, ya luasnya ilmu dan bekal untuk ibadah mencapai derajat tinggi di surga. Amin. Jazakumullah khairan juga kepada panitia, ya, Rihlatul Ilmi wa ala raisiha, al-mukarram wa ala raisiha, ya al-mukarram, ya Syekh Ghufron. Syekh Ghufron, semoga Allah selalu memanjangkan umurnya, meluaskan rezekinya, ya, meluaskan keilmuannya, ya, sehingga terus insya Allah semangat untuk memimpin kita untuk dalam acara-acara keilmuan. Mudah-mudahan Allah memberkahi semua acara-acara dalam Rihlatul Ilmi sesuai dengan namanya, yaitu rihlah itu adalah tamasya yang bernilai senang, gembira, bahagia. Kemudian ilmu itu adalah perolehannya tidak hanya kesenangan dunia semata, tapi yaitu ilmu untuk bekal kita ibadah. Amin. Jazakumullah khairan. Sekali lagi ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, termasuk tim saya. Mungkin ada kurangnya, ada hal-hal yang dianggap kurang pas, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga atas mukrik-mukrik yang membaca buku, insya Allah lebih capek daripada yang ngajar kayaknya kan, karena harus membaca lebih cepat. Apalagi yang di akhir-akhir kan. Kalau yang awal santai-santai. Ya, jazakumullah khairan, semoga Allah memberi kekuatan, kesemangatan dan keberkahan. Amin. Jazakumullah khairan, wallahu taala alam, sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.